Oke, selamat malam, salam sejahtera dan selamat bergabung untuk Zoom malam ini 11 Maret 2025. Dan istimewanya leader kita Pak Yosef daripada Jakarta yang akan berbagi presentasinya untuk malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita memberi sambutan ya. Beramai-ramai memberi sambutan kepada pembicara kita untuk malam ini. Sila type dalam kolom chat itu 111. Kepada leader kita, Pak Yosef daripada Jakarta. Silakan. Pak Yosef, silakan buka slide. Bisa dicoba, Pak? Oke, saya coba dulu ya. Ya. Masih request kayaknya. Oh, oke. Oke, udah tampil ya. Double click enter full screen. Oke. Oke, baik. Sudah tampil lagi deh ya. Yes. Sudah. Oke, baik. Selamat malam kepada teman-teman semua ya. Dan di sini kita khusus banyak member baru ya bergabung. Jadi memang saya perlu mempresentasikan basic di awal kami menjalankan bisnis juara kopi ini ya. Nah, inilah presentasi basic kami dan ini meskipun mungkin basic tapi ini dalam ya karena banyak hal yang nanti yang kita dapatkan dari presentasi pada malam hari ini. Uh, Mungkin banyak yang bertanya ya, apa sih bisnis plan plan 11 dan penghasilan 36 juta per bulan. Kemarin di grup ada yang mengatakan apakah ini sebuah iming-iming ya? Mungkin sebagian orang menganggap demikian. Ini tergantung bagaimana kita menyampaikannya saja ya. Karena memang kalau kita mengatakan dengan bahasa-bahasa yang kurang tepat, mungkin orang akan menganggap, wah ini hanya iming-iming saja. Tapi kita perlu memberikan satu pemahaman bahwa ini adalah potensi bisnis ya, potensi income. Setiap perusahaan, setiap bisnis selalu punya target ya. Jadi target itu bukan iming-iming ya. Target itu adalah justru bagus karena tidak ada satu perusahaan pun yang membuat usaha bisnis tanpa ada target, ya kan? Nah, oleh karena itu target kita adalah bagaimana kita bisa berpenghasilan 36 juta per bulan hanya dengan mengalihkan konsumsi belanja kopi ya satu box per bulan saja. Dan tentunya kita harus melihat ini dengan cermat, bukan hanya sekedar hasilnya, tapi prosesnya yang paling penting di sini ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, di sini saya akan bagikan bagaimana plan bisnis ini yang tentunya eh, sangat berpotensial dan sangat besar sekali potensinya untuk kita mendapatkan penghasilan tambahan lah ya untuk investasi masa depan kita baik dari finansial dan juga kesehatan. Nah, kenapa disebut bisnis plan 111 36 juta per bulan? Jadi untuk memulai bisnis ini kita perlu dulu memahami siapa di balik eh, perusahaan ini ya atau latar belakang perusahaan ini. Ini namanya perusahaannya adalah Swanghor ya. Swanghor ini telah ada selama 37 tahun. Jadi cukup lama. Di Malaysia udah 36 tahun dan kita langsung ke Indonesia ya, udah lebih dari 19 tahun ya, sejak tahun 2005. Dan mungkin kita bertanya, kenapa baru tahu sekarang ya? Oleh karena itu, saya juga yang sudah lama juga bergelut di dunia network marketing, saya juga baru tahu Swanghor ini sejak tahun 2023 kemarin ketika juara kopi di launching ya. Jadi ini sebenarnya perusahaan yang sudah established ya, sudah mapan, jadi kita nggak perlu khawatir untuk berjuang di sini untuk meniti karir ya, untuk khususnya di bidang network marketing ya. Nah, kita lihat Swanghor sudah ada di beberapa kota, sudah ada di Medan, sudah ada di Batam, Pekanbaru, Palembang, dan Jakarta. Jadi semua ini merupakan kantor cabang, bukan stokis ya. Jadi ini kantor cabang, artinya ini netral. Siapa aja bisa datang ke sana untuk belanja, tidak memihak kepada grup siapa. Kalau stokis permasalahannya di sana ya. Kalau kita ikut suatu bisnis network marketing yang berbasis stokis, biasanya ada ketidakadilan di sana ya. Kalau umpamanya bukan jaringan dia, dia tidak akan jual barang itu ya. Tapi di sini tidak semuanya adalah netral ya. Jadi kita bisa datang kemanapun, yang penting kita punya ID, tinggal tunjukkan ID dan kita bisa belanja produknya di beberapa kota di Indonesia ya. Nah, kemudian mengenai sertifikat semua sudah ada ya, halal juga sudah ada. Di sini saya belum update ya, tapi kita sudah punya sertifikat halalnya.
Kemudian APRI sudah jamin ya, kita sudah secara legalitas tidak perlu dikhawatirkan lagi, baik dari makanannya, dari Badan POM, kehalalan, dan juga sistem bisnisnya juga sudah legal ya, dengan masuk keanggotaan di APLI ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, kemudian apa sih yang kita tawarkan? Apa sih kelebihannya? Kenapa sih saya harus berjuang di sini, di bisnis ini ya? Sebenarnya keistimewaan dari Swanghor ini adalah spesialisasinya. Ya, jadi kalau kita mau ikut suatu bisnis, kita pasti melihat apa keunikan dari perusahaan ini, ya. Karena kalau kopi itu kan banyak macam-macam kopi ya, tapi kita lihat perusahaan ini sebenarnya bukan pembuat kopi ya, tapi mereka fokus kepada eh, peneliti dan juga memproduksi atau pabrikasi sebuah jamur atau sebuah herbal kesehatan yang sudah dikenal ribuan tahun, yang kita kenal dengan nama apa? Ganoderma ya. Jadi di sini kalau kita melihat satu profil company-nya, mereka itu mempunyai taman bioteknologi Ganoderma terbesar di dunia. Anda bayangin ini terbesar di dunia ini bukan hanya klaim ya, karena saya sudah cari-cari, saya browsing, saya eh, mempelajari lah apa benar ini terbaik di dunia. Saya cari di Jepang juga ada Reishi, tapi kebanyakan tuh mereka masih home industry ya, masih industri-industri rumahan atau mungkin kalaupun besar ya skalanya masih skala biasa saja ya, tapi kita ini sudah Swanghor ini sudah mempunyai ladang pembudidayaan eh, Ganoderma terbesar di dunia. Inilah spesialisasinya, inilah nilai jual kita, inilah keunikan perusahaan. Jadi kalau teman-teman ingin memasarkan, memperkenalkan kopi juara, ini harus kita tekankan ya, karena ini bukan masalah kopinya. Kalau kopi banyak, tapi komposisi dalam juara kopi itu punya nutrisi kunci yaitu Ganodermanya ini ya. Jadi mereka ini mempunyai taman sendiri untuk membesarkan membudidaya Ganoderma ya. Oleh karena itu mereka mempatenkannya dengan sebutan Yungkien. Ya, jadi Yungkien ini tidak akan ditemukan di tanaman Ganoderma manapun di seluruh dunia ya. Dan kemudian mereka punya pabriknya, bahkan ada museumnya ya. Saya sudah pernah lihat dan kemudian laboratoriumnya, bioteknologinya. Dan kemarin Gedi Mareni pernah cerita dari semua produk-produk Ganoderma yang ada di beberapa negara itu ada di pabriknya Swanghor ya. Kenapa? Karena mereka ngantri gitu ya, kayak diantri mau diteliti gitu ya. Karena mereka nggak punya teknologinya yang dimiliki oleh Swanghor. Jadi hanya Swanghor punya teknologi khusus untuk mengecek ya. Saya tidak tahu secara persis, tapi Gedi Mariani mengatakan pastilah itu tujuannya adalah untuk meneliti perusahaan lain itu tidak punya teknologi yang dimiliki oleh Swanghor. Jadi itu nilai tambah kita loh. Jadi ini memang luar biasa sebenarnya produk kita ya. Kemudian ya ini tadi laboratoriumnya ya yang bersifat progresif dan juga menggunakan teknologi dari Jerman. Ya, jadi memang soal teknologi Jerman tidak ada yang lawan ya. Tetapi kalau soal Ganoderma ya Tiongkok lah rajanya ya. Kalau kayak di Korea itu rajanya raja herbal ginseng ya. Jadi kalau kita mau cari ginseng jangan ke negara lain, negara Korea. Nah, begitu juga kalau kita mau mencari Ganoderma terbaik, yang ada ya di Tiongkok ya, nggak ada di negara lain yang paling hebat ya. Nah, kemudian ini yang menjadi satu keunggulan kita juga ya. Ini namanya adalah sertifikat dual sertifikat pertama se-Taiwan. Ini untuk mendapatkan ini tidaklah mudah karena ini mencerminkan negara ya. Jadi kalau negara memberikan sertifikat produk abal-abal, yang malu negaranya. Oleh karena itu tidak mungkin negara Taiwan mau memberikan sertifikat abal-abal kepada tidak mungkin ya Taiwan memberikan sertifikat yang tidak bermanfaat ya. Jadi kalau produk kita sudah mendapatkan sertifikat Taiwan atau sertifikat ini ya, sertifikat yang dari pemerintah Taiwan, artinya itu sudah tidak sembarangan ya. Akreditasinya ini sangat luar biasa. Ini sudah berdasarkan pengujian yang ketat, yaitu dapat apa? Ini berfokus kepada manfaat ya. Manfaatnya sebagai imun, ya, mengendalikan sistem kekebalan tubuh dan juga meningkatkan produksi sel kekebalan tubuh. Dan kemudian manfaat yang keduanya adalah memperkuat sistem imun, ya. Maksud saya untuk fungsi liver, ya, fungsi liver untuk kesehatan liver. Jadi kalau punya masalah liver ya atau hati, konsumsilah jamur ganoderma ini atau konsumsi kopi juara untuk apa? Untuk menjaga kesehatan liver kita. Saya punya testimoni orang yang sudah kena penyakit kuning, matanya sudah kuning, member saya sendiri ya.
saudaranya member saya sendiri itu minum kopinya aja perlahan-lahan hilang warna kuning di matanya dan kondisinya sudah semakin membaik. Inilah hebatnya kopi Juara. Ini belum konsumsi suplemennya ya, belum konsumsi konsumsi Jiahornya dan yang lain-lain. Nah, kemudian kita mengenal sedikit ya tentang jamur Ganoderma ini yang dikenal dengan Linzi. Kalau di Jepang disebut Reishi. Ya, jadi ini memang terbaik di dunia. Kenapa? Karena saya juga sudah pelajari ya, kelebihan Ganoderma ini dia punya manfaatnya tuh luas ya. Bahkan ilmuwan ada yang mengatakan ginseng itu bagus, tapi kenapa dia mengatakan Ganoderma ini lebih bagus? Karena manfaatnya tuh luas, tidak spesifik ya. Jadi kalau teman-teman pelajari ya, itu Ganoderma ini manfaatnya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa dia. Mau dari otak, dari mata, juga dari sistem pencernaan, sistem pernapasan, liver, sistem darah, kesehatan darah, pembuluh darah, fungsi ginjal, fungsi liver, wah semuanya kena sama dia. Artinya manfaatnya itu bisa dengan mengkonsumsi Ganoderma. Ini hebatnya dia. Makanya disebut herbal terbaik di dunia ya. Dan kemudian dia punya manfaat bukan hanya untuk suplemen harian, tapi sudah punya nilai terapi ya. Artinya dia bisa untuk penyembuhan gitu ya. Jadi kalau kita biasanya males minum suplemen hanya untuk jaga kesehatan ya. Biasanya orang pengen suplemen itu biasanya orang kalau sudah sakit ya, sudah sakit baru dia mau minum suplemen atau herbal ya. Tapi di Ganoderma ini bukan hanya untuk suplemen harian, tapi dia juga bisa berfungsi sebagai terapi untuk mengobati penyakit tertentu ya. Tentunya dengan proses yang bertahap ya. Nah, di sini dikatakan manfaat Lingzi adalah meningkatkan kekebalan tubuh, ini sudah terbukti sekali, kemudian mengurangi peradangan, kemudian dia anti cancer, mengurangi kelelahan atau depresi, mencegah penyakit jantung karena dia dapat menyehatkan pembuluh darah ya, mencegah kesehatan fungsi liver dan ginjal, mengurangi nyeri kronis, melawan infeksi bakteri dan virus, dia dapat mencegah alergi dan juga fungsi otak. Ya, jadi memang manfaatnya luar biasa Ganoderma ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita diperkenalkan Esa Juara Kopi ini pada tahun 2023 dan ternyata selama ini kita tidak mengenal Swanghor meskipun Swanghor sudah ada lama di Indonesia ya. Memang kopi inilah yang menjadi pemikatnya ya, daya pikat atau daya tarik ya. Kopi inilah yang menjadi mengapa Swanghor kembali banyak diperhatikan oleh em, para pelaku network marketing ya, terutama mereka yang mau mencari income tambahan. Karena apa? Karena produk kopi kita ini harganya terjangkau, kemudian kualitas biji kopinya sangat premium dan mengandung jamur khusus yaitu Jungian Ganoderma dan kemudian menggunakan creamer minyak kelapa. Nah, ini teman-teman perlu pahami ya, kelebihan dari produk kita itu inilah dia. Selain rasanya enak, ya mungkin ada yang mengatakan, wah bau herbal ya, bau bau herbal nggak? Nggak, kita punya tidak ada sama sekali bau herbalnya, malah justru aroma kopinya sangat kental ya. Jadi inilah kelebihan-kelebihan dari produk Esa Juara Kopi ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, apakah sudah pernah dengar sejarahnya Juara Kopi ini? Ya, di sini saya ceritakan singkat saja. Jadi Juara Kopi ini dulu kalau di Malaysia disebut CEO Coffee ya, di Thailand, di negara-negara Asia lainnya namanya CEO. Indonesia saja yang namanya Juara, tapi isinya sama ya, tidak ada perbedaan. Hanya karena di Indonesia nama CEO sudah ada yang patenkan, jadi perusahaan tidak bisa gunakan nama CEO. Jadi harus pakai Juara Coffee ya. Jadi sejarahnya ini adalah seorang warga Jepang yang mengalami kecelakaan lumpuh dan dia selama 3 tahun itu tidak bisa berjalan hanya menggunakan kursi roda. Tetapi namanya Mister Terasima ya. Mister Terasima ini suka minum kopi dia. Nah, suatu hari temannya menawarkan kopi dan kemudian kopinya yang dia minum itu ditaburkan eh, beberapa butir jamur lingzi ya. Jadi dibuka jamur lingzinya, ditaburin di kopinya. Dan dia merasakan satu hal yang sangat luar biasa. Dia merasakan satu peredaran darahnya lancar di bagian tangan ya, mulai kayak ada kesemutan begitu. Itu membuktikan bahwa wah luar biasa ternyata Ganoderma ya bagi tubuh dia ya. Hanya berapa kapsul aja dicampur dengan kopinya. Dan akhirnya setiap dia minum kopi dia campur lingzi sekaligus dia konsumsi juga lingzinya ya dan dia bisa normal sembuh dan dia bisa memberikan kesaksian dan videonya juga ada. Ya, ini kisah nyata. Jadi bukan bukan kita cerita-cerita ya atau ngarang ya. Jadi ini kisah nyata
Dan inilah yang menjadi ide dari perusahaan Swanghor yang selama ini bertahun-tahun hanya menjual atau memproduksi Ganoderma. Ternyata boleh juga ini kalau Ganoderma dicampur dengan, maksudnya kalau bikin kopi dicampur dengan Ganoderma. Ya, jadi perusahaan melakukan penelitian selama 4 tahun untuk membuat juara kopi ya. Jadi tidak sembarangan ini, tidak tidak instan ya. Mereka 4 tahun teliti dulu supaya menjadi produk yang sangat berkualitas yang saat ini sedang kita, yang sudah pernah kita konsumsi yaitu juara kopi ya. Jadi perusahaan sangat hati-hati dalam membuat produk ini ya. Nah, jadi kita lihat tadi sudah ada yang nge-share manfaat juara kopi itu aman bagi asam lambung ya. Biasanya kalau orang minum kopi lambungnya naik, di sini tidak ya. Kemudian mengurangi gejala migrain. Nah, migrain ini banyak yang sembuh ya. Yang biasanya minum bodrek, minum juara kopi sudah berkurang. Tidak perlu minum bodrek lagi untuk sakit kepala. Kemudian mengatasi insomnia. Biasanya orang kalau minum kopi nggak bisa tidur ya. Tapi di sini terbalik ya. Minum ini kita tidurnya lebih enak. Kemudian mengurangi sembelit, mengurangi nyeri haid, detak jantung tidak meningkat, dan juga anxiety ya, mengurangi kecemasan berlebihan. Kemudian yang gula darah ya, ini bagus untuk mereka yang mengalami penyakit gula darah ya. Nah, sekarang kita masuk ke bisnisnya ya. Tadi kita lihat profil company-nya sudah tidak perlu diragukan lagi. Produknya ya siapa yang tidak tahu kopi ya. Semua orang pasti minum kopi. Saat ini sudah mulai berjamur minuman kopi terutama di Jakarta ya dan Bekasi itu setiap berapa meter itu ada kedai kopi ya atau kafe ya, kafe-kafe. Nah, ini memang sudah menjadi tren di Indonesia. Tapi nanti kita lihat ya, ada efek negatifnya. Nah, di sini kita lihat Indonesia itu mempunyai market kopi tertinggi kelima di dunia. Ada 79% dari masyarakat Indonesia itu penikmat kopi. Bayangin, 79% dari 200 juta Indonesia itu sangat besar ya. Orang yang terbiasa mengkonsumsi kopi dan yang paling banyak adalah orang yang mengkonsumsi kopi sasetan ya. Nah, di sini kalau kita hitung-hitung secara kasar ya, market kita ini bisa mencapai lebih dari miliaran lah ya. Ini hitungan kasar saya aja. Jadi market kita ini besar sekali. Kalau kita tekun aja mempromosikan juara kopi ini, ya, kita tidak habis-habis itu 5 sampai 10 tahun tuh tidak akan habis-habis ya. Nanti ada contohnya ya. Nanti saya kasih contohnya. Nah, kita lihat di sini tren kopi itu meningkat, tetapi eh, tren penyakit diabetes juga semakin meningkat. Nah, inilah permasalahannya ya. Karena kopi-kopi di luar tidak memikirkan kesehatan, mereka hanya memikirkan bisnisnya, bagaimana sebanyak-banyaknya produk mereka terjual, tidak peduli kesehatan mereka yang mengkonsumsinya. Jadi ini sebenarnya kalau kita bisa memperkenalkan juara kopi kepada orang-orang yang terbiasa minum kopi yang tidak sehat, kita sebenarnya membantu mereka ya, memberikan satu pengetahuan tentang investasi kesehatan yang baik untuk mereka. Nah, di sini kita lihat juga kopi instan itu paling banyak ya, paling banyak dikonsumsi dan inilah menyebabkan meningkatnya juga penyakit diabetes ya. Jadi kopi-kopi instan itu memang gulanya tinggi sekali ya. Itu tidak ada kopinya sebenarnya, itu hanya essence ya. Mungkin kopi cuma 3%, 30% lah ya. Selebihnya essence. Anda bayangin, masa iya kita mau kasih orang yang kita kenal minum kopi instan setiap hari ya. Saya ada member di Bandung, istrinya udah usia 60-an lah ya, dia udah cukup tua, sakit karena suka minum kopi instan, kena masalah diabetes dan sebagainya. Akhirnya digantilah dengan juara kopi ini. Kondisi kesehatannya baik semua. Dari sarafnya, cek saraf, cek gula darah, dan lain sebagainya bagus, sehat. Dan mereka setiap bulan udah beli lebih dari satu box yang gede ya untuk konsumsi sendiri. Tak perlu menjual mereka, tapi mereka tahu ini lebih kesehatan. Karena kesehatan itu kan harganya mahal ya. Kalau orang sudah kecanduan kopi, dia tidak bisa hilangin kadang-kadang itu. Nah, oleh karena itu alihkanlah minuman yang tidak sehat mereka itu dengan juara kopi ini. Kita membantu mereka sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membangun bisnis ini ya. Kalau kita mau bisnis franchise kopi, tentu biayanya modalnya besar ya. Oleh karena itu, kita gunakan sistem franchise manusia, kalau kita sebut ya. Jadi, kita semua orang bisa bergabung di sini, semua orang bisa memiliki potensi bisnis, meskipun itu pilihan ya. Ketika orang bergabung di sini kan boleh saja menjadi konsumen,
atau pengguna pengguna saja, atau kalau mereka mau aktif, ayo kita ajak dan kita ajarkan mereka untuk apa? Untuk berbisnis di sini semuanya pendaftaran gratis, kecuali nanti bulan Mei Juni ya ada biaya pendaftaran, itu pun tidak mahal kok, cuma 18.000 kalau saya tidak salah nanti ya. Nah, jadi ini bisnis yang membangun, memberikan satu potensi, saya katakan bukan iming-iming, tapi satu potensi untuk membuat kita menjadi apa? Mendapatkan income tambahan ya. Nah, kenapa dengan sistem bisnis network marketing ya? Jadi ini ya, ini adalah inspirasi saja buat kita supaya kita tidak berkecil hati untuk menjalankan bisnis ini. Karena orang terkaya pun mengatakan kalau saya diberi kesempatan lagi untuk berbisnis ya, ya seumpamanya bisnis dia gagal gitu ya, dia akan ikut bisnis network marketing karena di sini modalnya kecil tapi potensinya besar. Nah, Mata Najwa juga mengatakan bahwa profesi terbesar itu network marketing ya, itu nomor satu ya, nomor dua artis, kemudian agen asuransi dan juga konsultan manajemen ya. Jadi ini eh, profesi bisnis yang sepertinya sangat baik untuk kita apa? Kita perjuangkan ya. Nah, kita lihat lagi di sini ya, ketika COVID-19 tahun 2019 kemarin, justru bisnis network marketing inilah yang menjadi salah satu pendongkrak ekonomi. Ya, jadi memang saya pernah dengar ya, memang bisnis network marketing ini tahan terhadap badai. Dalam krisis pun dia bisa bertahan. Ya, apalagi sekarang ini saat ini kita tidak lihat negara kita agak kacau ini ya. Udah banyak PHK dan kemudian daya beli masyarakat kelas menengah juga turun ya, investasi kelas menengah sudah makan tabungan ya, artinya mereka udah nggak punya pendapatan lagi, tabungan mereka mereka gunakan untuk konsumsi atau dibelanjakan. Jadi ini tanda-tanda di mana eh, negara kita sedang tidak baik sebenarnya ya. Oleh karena itu eh, kita harus aktif untuk mencari peluang untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri ya. Oleh karena itu tidak salahnya kita bukan hanya mencoba ya, tapi kita kerjakan bisnis ini yang terbukti membantu banyak orang untuk berhasil ya. Tapi kan kita harus pintar juga memilih ya bisnis network marketing seperti apa yang kita pilih. Jangan gabung satu perusahaan, 1 tahun income besar, tapi tahun kedua udah hilang perusahaannya. Ya, itulah yang banyak terjadi di Indonesia saat ini ya. Banyak perusahaan-perusahaan network marketing bermunculan. Banyak yang nawarin saya juga. Banyak sekali bisnis-bisnis baru ya, yang harganya murah ya, dan sistemnya cepat income. Tapi saya berpikir nanti kita akan berulang di situ-situ aja, tidak pernah berkembang ya. Karena apa? Karena ganti-ganti perusahaan terus ya. Oleh karena itu kita harus memilih ya jenis perusahaan network marketing seperti apa yang mau kita pilih. Ya, ini bagus buat teman-teman yang baru ya. Di sini saya berikan dua ilustrasi ya. Ada perusahaan network marketing yang fokusnya kepada mencari leader ya. 80% mereka fokusnya kepada leader. Ya, leader ini artinya adalah mereka yang paham terhadap sistem ya. Jadi kalau mereka mau bergabung, kan biasanya kalau kita nawarin suatu perusahaan, nawarin ke seseorang ya, dia selalu bertanya ya, bagi mereka yang biasa di network marketing ya, mereka akan selalu bertanya, ini sistemnya gimana gitu ya, bonusnya besar nggak gitu ya. Kalau mereka lihat bonusnya, bonusnya kecil, mereka nggak mau. Nah, itu yang disebut, saya sebutkan leader, mereka fokusnya sistemnya, uangnya besar nggak gitu ya. Mereka nggak perlu namanya produk, jadi mereka tidak terlalu melihat consumer base. Mereka anggap konsumen tuh kecil lah, hanya 5% aja. Yang paling banyak adalah kita cari sebanyak-banyaknya leader. Leader itu biasanya tertarik kalau insentifnya besar, cepat, ya. Tapi mereka tidak pernah berpikir untuk jangka panjang. Itu sudah umum kita ketahui ya. Jadi oleh karena itu saya hanya memberikan ilustrasi saja di sini ya. Dan ini memang kenyataannya ya. Nah, kalau kalau di juara kopi ini kita fokusnya bukan ke leader, kita fokusnya ke end user, consumer base, 80% itu marketnya besar. Ya, jadi kalau kita ketemu orang, kalau ditanya network marketing, biasanya mereka langsung apatis ya. Oleh karena itu, sebenarnya market terbesar kita itu adalah consumer base. Oleh karena itu, produk kita harus apa? Harus kompetitif, ya, harus bersaing di pasaran. Harganya harus terjangkau, nggak bisa mahal, gitu ya. Karena ada juga perusahaan MLM yang memasarkan produk kopinya harganya luar biasa mahalnya, 10 saset aja bisa 300.000 ya. Karena apa? Karena mereka fokusnya kepada sistem aja ya. Jadi mereka tidak punya karena mereka tidak punya penelitian untuk produk mereka, mereka nggak punya. Karena mereka hanya biasanya tuh maklon ya, ngambil dari satu pabrik, tinggal di labeling aja dengan nama perusahaan mereka. Ya, tapi kalau kita tidak,
Ya, kita ini fokus kepada end user, nggak perlu terlalu banyak leader lah, karena leader ini kalau ada perusahaan baru mereka akan pindah. Ya, jadi 80% betul banyak. Tapi ketika ada MLM baru, sistem baru, ini keluar semua nih 80% pindah lagi ke perusahaan baru, akhirnya kosong lagi kan. Nah, karena tidak ada loyalitas di sana. Ya, yang ada hanyalah di drive atau didorong oleh uang. Tapi kalau kita tidak, kita fokus kepada consumer base. Santai saja sambil minum kopi, kita tawarkan orang. Kalau orang tidak mau, tidak masalah. Yang penting kita menikmati produk yang terjangkau dan kesehatannya baik untuk kita. Ya, nah, kalau kita rajin, kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, inilah kelebihan kita sebenarnya. Ini yang harus kita apa? Kita memahami ya, mindset ini sangat penting buat kita menyemangati kita untuk menjalankan bisnis Juara Kopi ini ya. Nah, kalau kita lihat, kita ini fokus kepada branding ya, karena kita main di produk, bukan di sistem ya, karena sistem itu bisa ditiru ya, sistem itu bisa di apa, dibikin yang lebih bagus lagi, bisa. Tapi kalau produk nggak ada yang bisa niru ya, nggak ada yang bisa meniru Yungkian Lingzi kita ya, yang dibudidaya sendiri, pabrik sendiri, hak patennya punya, nggak ada yang bisa niru. Tapi kalau sistem kita bisa tiru. Hari ini bonusnya bagus, besok ada perusahaan baru yang bonusnya lebih bagus lagi, orang akan pindah. Jadi tidak ada loyalitas. Dan kemudian harganya itu pasti cutting price ya. Dan kita sering lah yang namanya sistem binary ya, itu biasanya ada cutting price sangat sangat mengerikan. Harga dari 300.000 bisa dijual 100.000 karena pas lebihnya ditembak sama mereka. Itu yang disebut dengan sniper ya, ditembak, dia jual harganya banting-bantingan ya. Tapi kalau di kita tetap harga stabil ya. Dan kita mencari loyal konsumen. Tadi kita lihat penikmat kopi ada berapa? Ada jutaan orang. Nah, itulah loyal konsumen kita. Mungkin 1% lah, nggak usah semuanya yang menyukai kopi Juara ya. Mungkin hanya 1% dari ratusan juta orang. Itu kan sudah besar sekali. Untuk apa? Untuk bisa menikmati kopi yang sangat baik untuk kesehatan mereka. Nah, jadi kalau kita memilih perusahaan network marketing juga hati-hati ya. Kalau kita hanya fokus kepada sistem tadi ya, kita hanya membangun sebuah bisnis dengan fondasi yang sangat rapuh ya. Kita ibaratkan membangun rumah di atas pasir ya. Ketika ada apa goncangan sedikit, ada sistem baru, ada perusahaan baru, roboh. Tapi kalau kita membangun dari eh, branding produk, ya saat ini mungkin orang setahun 2 tahun belum tahu ini Juara Kopi apa. Tapi coba lihat nanti 5-10 tahun, mungkin orang akan mencari kita. Wih, kemarin saya ada tahu distributor Juara Kopi siapa ya? Nah, orang akan cari nanti. Karena apa? Karena itulah kekuatan dari produk ya, branding. Ya, memang tidak instan, ya tidak setahun 2 tahun, perlu 3, 4, 10 tahun. Yang penting kita konsisten terus kerjakan. Pasti ada tujuan akhirnya ya. Pasti ada hasilnya maksud saya. Kalau ada yang keluar atau yang tim kita ada yang pindah atau keluar, itu wajar karena eh, ketahanan seseorang kan tidak tidak sama ya. Oleh karena itu kita yang harus tahan. Untuk apa? Untuk bertahan, untuk tetap di bisnis ini ya. Karena kita bisa melihat jauh ke depan. Nah, kita lihat contohnya. Mungkin pernah mendengar kopi ini ya, kopi ginseng CNI. Ya, ini salah contoh yang baik. Ini salah satu branding yang berhasil menurut saya yaitu CNI. Makanya kalau kita nyari kopi ginseng nggak ada yang lain. Yang bagus hanya CNI yang kita tahu. Nah, itulah brandingnya sudah terjadi. Tapi CNI membangun apa? Branding ini tidak satu malam. Dari tahun 1994 mereka membranding produk ini. Produk kopi ginseng. Nah, itu udah puluhan tahun ya. Dan mereka sampai sekarang masih eksis. Nah, inilah kita nanti ke depannya ya, kita bukan kopi ginseng lagi, tapi kopi Ganoderma. Ini lebih dahsyat daripada ginseng kopi ya. Karena apa? Karena CNI tidak punya penelitian tentang ginseng. Nggak ada. Mereka hanya distributor aja. Ngambil ginsengnya mungkin dari mana gitu ya, atau tanam sendiri. Tapi tidak ada penelitian dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya penelitian sendiri, punya hak paten sendiri, ya kan rasanya pun jauh lebih enak. Boleh diadu ya. Jadi memang kita punya potensi lebih besar lagi untuk membranding Juara Cafe atau Kopi Ganoderma terbaik di Indonesia. Jadi kita mulai dari sekarang untuk puluhan tahun ke depan. Inilah bisnis yang menurut saya passive income yang pasti bisa kita dapatkan ya. Nah, ini ada buktinya. Ya, buktinya itu dari tahun 1991, 1992 ini adalah pionirnya Swanghor di Taiwan. Jadi mereka sudah tidak bekerja lagi, sudah pensiun, sudah tidak lagi menjalankan bisnis ini, tapi mereka menerima passive income. Karena apa? Karena mereka sudah mempunyai jaringan yang ada di mana-mana, ya. Jadi mereka hanya
duduk di rumah ya, menikmati hasil di hari tua mereka. Ya inilah yang disebut dengan passive income. Kita mau nggak ke sini? Kita bisa nggak melihat ke depannya seperti ini ya? Kalau kita bisa melihat, pasti ada motivasi dalam diri kita untuk mengejarnya dan untuk bekerja lebih fokus lagi dan lebih yakin. Keyakinan itu penting ya. Kalau nggak ada keyakinan, pasti kita putus di tengah jalan. Ya, Gede Mariani pernah sharing ya, di Malaysia itu orang yang bisa mencapai diamond di Swanghor itu bukan 1 tahun 2 tahun, tapi ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Walaupun 20 tahun, 25 tahun, mereka tetap tekun loh, hebat ya. Bahkan akhirnya mencapai hasil. Daripada kita cepat dapat income, tapi pindah sana, pindah sini, akhirnya nggak selesai juga ya. Tapi kalau kita lihat perusahaannya kuat, produknya oke, ya ini kita bisa uh, punya potensi juga pensiun ketika menghasilkan passive income di usia tua ya. Jadi inilah bisnis Wanghor dan kita punya produk juga banyak. Kopi itu hanya sebagai pembuka saja. Sebenarnya produk unggulannya itu banyak ya. Ada Jiahor, ada suplemennya, ada kemudian perawatan sampo ya. Kemudian ada apa pembersih rumah tangga. Tadi saya ada share di grup ya. Seorang dokter imun mengatakan bahwa penyakit-penyakit autoimun saat ini berkembang. Kenapa? Yaitu karena produk-produk perawatan kimia ya. Jadi dari sampo kata dia paraben, kemudian dari apa pencuci piring, ya itu hati-hati semua ternyata. Ya perawatan kulit dan apa lagi ya apa untuk perawatan kulit itu banyak mengandung bahan kimia yang tidak sadar yang kita tidak sadar merusak sistem endokrin kita sehingga banyak orang yang terkena penyakit autoimun ya, alergi, asma dan lain sebagainya ya. Nah, inilah kelebihan produk apa profile company, kemudian potensi bisnisnya dan juga ini 36 juta ini seperti apa? Ini sederhana ya. Jadi kita lihat dulu sistemnya di Swanghor ini apa sih kelebihannya ya? Kita menggunakan sistem matahari yang tadi saya sudah sebutkan bahwa matahari itu memang di awal sistemnya pelan ya. Bonus di awal mungkin 40.000, nanti bulan kedua mungkin 200, 300 itu lama-lama bisa mencapai puluhan juta ya. Dan kemudian downline bisa melebihi upline. Ya, jadi kalau downline kita aktif ya, dia lebih hebat daripada kita kalau kita tidak aktif. Ya, inilah kelebihannya. Jadi adil ya. Dan kemudian tidak perlu timbun barang karena di sini tidak ada tutup poin ya. Kemudian sistemnya adil dan tidak berubah sejak 1988. Ya gimana kalau kita ikut bisnis MLM, baru 1 tahun berjalan udah ganti sistem ya, baru 2 tahun berjalan udah rubah sistem lagi. Saya pernah ikut MLM ya, 1 tahun berjalan 2 tahun ya, 2 tahun bisa 5 kali ganti sistem akhirnya bubar ya. Kemudian poin riset ke nol, artinya bonus Anda langsung dibayar. Perusahaan ini tidak menyimpan bonus ya, Rp5.000, Rp10.000 pun perusahaan bayar ke rekening kita. Kemudian tidak ada tutup poin, kemudian payout-nya paling besar ya untuk sistem matahari ya karena ada banyak perusahaan-perusahaan sistem matahari lainnya, kita ini payout-nya yang paling besar ya 44,8% ya. Jadi memang sistem bisnis matahari kita ini sangat simpel, bagus sekali. Bahkan 2 kaki pun kita bisa dapat income lumayan loh. Nah ini jenis bonus itu hanya dua ya, bonus prestasi dan bonus kepemimpinan ya. Untuk saat ini kita tidak bicara secara detail ya. Kita melihat aja apa eh, di sini ada fasilitas ya. Kalau teman-teman mau traveling 2 orang, suami istri bisa 2 kali dalam 1 tahun. Ya, kemudian ada dana mobil, ini untuk fasilitas diamond lah ya. Kita lihat dimulai dari apa sih bisnis ini sebenarnya sederhana, yaitu minum kopi 1 box, kemudian bulan kedua rekrut 1 orang dan ajak mereka minum kopi juga. Jangan lupa Anda juga beli ya. Dan bulan ketiga orang yang di bawah Anda melakukan hal yang sama. Ya, jadi kalau kita lakukan secara konsisten selama 1 tahun, itu kita 36 juta per bulan. Kalau konsisten ya, kalau konsisten semuanya bergerak aktif di jaringan kita. Ya, jadi ini bukan money game ya, beli 1 box terus kita diam-diam dapat duit. Enggak, ini semuanya bergerak. Orang yang kita rekrut itu juga merekrut 1 orang setiap bulan. Ya, dan terjadi duplikasi secara sempurna, maka bisalah dapat 36 juta per bulan. Ya, tetapi ada yang mengerjakannya mungkin tidak hanya 1 orang 1 bulan, bisa lebih cepat. Ada, karena ini sistem lambat ya. Ini satu-satu ini sebenarnya sistem pelan. Karena tidak semua orang punya kemampuan yang sama ya. Ada orang yang mungkin mampunya 1 bulan 1 orang, ya nggak apa-apa, jalankan. Tapi kalau kita mampu 10 orang sebulan, 100 orang sebulan, ayo lebih cepat malah, tidak perlu setahun ya.
untuk mendapatkan 30 juta. Dan sudah ada buktinya. Di Indonesia sudah ada yang 50, 30, ada yang 100 juta malah. Sebulan loh, 100 juta nggak sampai setahun ya. Inilah kehebatan produk saya bilang ya. Nah, ini simulasi saja. Nanti mungkin teman-teman bisa dapat di grup ya. Jadi di bulan pertama, kedua kita lihat mulai income lumayan tuh di bulan ke-9 ya. Bulan ke-10 itu pun sudah dapat 7 juta dan bulan ke-12 itu bisa 17 juta. Tapi jumlah membernya kita lihat ya, ada 4.000 kalau udah di bulan ke-12. Kalau di bulan ke-13 sudah 8.000 orang member kita sehingga income 36 juta per bulan itu bukan bukan apa? Bukan tidak mungkin ya, sangat mungkin. Nah, ini contoh-contoh ya, ini sudah lama ya, nanti diupdate di grup aja ya di WA untuk yang baru ya. Nah, kalau teman-teman rasa, wah satu-satu lama nih, oke kita pakai 3 kali 7. Ini yang sangat dianjurkan oleh perusahaan. Apa itu 3 kali 7? Ya, tujuannya adalah fokus, fokus ke dalam, jangan melebar dulu. Karena memang di matahari ini kan kita boleh bikin 12 kaki, 13 kaki untuk mencapai diamond ya. Tapi untuk memulai, karena kita bisnis ini jangka panjang, mainkan aja dulu 3 kaki kedalaman. Fokus aja kedalaman 3 kaki dengan duplikasi seperti ini ya. Kita lihat di sini, kita hanya belanja 2 box aja per bulan. Ya, 160.000 kali 2, 320.000. Per bulan 320.000, berat nggak, teman-teman? Ngeluarkan 320.000 per bulan. Ya, ini bukan kewajiban ya, ini hanya komitmen. Ya, jadi belanja 2 box, 1 box kita konsumsi, 1 box buat apa? Kita bergerak, memperkenalkan orang, memberikan tester gitu ya. Untuk apa? Untuk merekrut sebanyak-banyaknya member, ya kan? Karena kelebihan produk kita ini selain khasiatnya baik, rasanya pun enak gitu. Jadi banyak orang ngeliat, wah, hampir 100% orang yang konsumsi Juara Kopi bilang enak. Ya, jadi itu perlunya tester dan kenapa kita perlu beli 2 box, yaitu satu dikonsumsi, satu dipromosikan. Ya, anggaplah biaya promosi ya. Nah, kemudian sponsorlah 3 orang dalam sebulan. 3 orang aja cukup. Kemudian duplikasikan 3 orang yang kita sponsori, kita ajak juga melakukan hal yang sama, ya. Dan dalam 7 bulan atau 7 generasi itu kita sudah mendapatkan income yang lumayan, ya. Jadi di sini garis besarnya, ya. Jadi fast track 7 bulan ini adalah target saja ya. Mungkin bisa lebih cepat atau mungkin bisa lebih lama ya. Jadi setelah bergabung, ajak 3 orang dalam 1 bulan, komitmen belanja 2 box, bikin grup WA sendiri. Ya nanti kita bikin ya, kita bikin grup khusus yang mau aktif ya, yang mau ikut di 3 kali 7 ini. Ya, supaya apa? Target kita untuk mendapatkan 21 juta per bulan. Itu sudah cukup nggak bagi kita? Saya rasa cukup lah ya. 21 juta per bulan ini gaji manajer yang kerjanya sampai malam. Ya, 21 juta ini. Ini sudah lumayan untuk kondisi saat ini ya. Di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu, ini sudah sangat baik sekali ya. Nah, detailnya seperti ini ya. Detailnya seperti ini, kita hanya apa, di bulan pertama itu mungkin kita mensponsor 3 orang. Total PV kita sudah adalah 208 ya. Mungkin lebih lagi, ini yang masih 26 poin ya. Sekarang mungkin lebih cepat lagi ya. Karena poinnya sudah naik ya 28. Nah, jadi dalam bulan ke-7 itu kita sudah mencapai 170.000 PV. Ya, kalau duplikasi sponsor 3 orang belanja masing-masing 2 box, itu lebih cepat kita mendapatkan apa? Income. Nggak perlu nunggu setahun ya, cukup 7 bulan atau mungkin bisa lebih cepat ya. Nah, 21 juta sebulan. Ya, ini perhitungan detailnya nanti mungkin bisa yang butuh nanti bisa saya sharing ya. Nah, jadi inilah bisnis kita, bagaimana mendapatkan income eh, dengan sistem 1-1-1 atau 3 kali 7. Ya, jadi tinggal pilih saja kita mau gerak yang mana. Kalau yang mau santai 1-1-1, tapi kalau mau yang agak lebih cepat, kita pakai 3 kali 7. Ya, jadi ini caranya adalah bikin grup WA, kumpulin teman-teman yang mau fokus bersama, yang punya visi bersama, visi misi yang bersama, ya itu dikumpulkan. Jadi disitulah grup khusus yang bisa saling bertukar pikiran ya, saling memotivasi supaya apa? Supaya bisnis ini berjalan dengan lebih cepat ya, karena kedalaman itu lebih baik daripada kelebaran. Ya, kedalaman dulu. Nanti kalau sudah mencapai 21 juta per bulan,
kita ingin income-nya lebih besar, pelan-pelan buka kaki-kaki baru lagi. Ya, tidak masalah kok. Saya katakan tadi, market kita sangat besar dan kita bisa kerjakan 5-10 tahun ke depan untuk mendapatkan hasil yang lumayan untuk kita ya secara pribadi ya. Nah, inilah testimoni manfaatnya. Kita ada odol, ada uh, soya protein, ada kapsul suplemen untuk kesehatan. Ya, di sini ada testimoni kanker payudara. Nggak perlu beli yang mahal-mahal ya, beli Giahor aja udah ada hasilnya. Ya, dan kemudian ada stroke, kemudian ada asam urat. Ya, asam uratnya juga banyak ya, yang minum kopi juara ya. Memang kopi bagus untuk asam urat juga rupanya. Dan juga ada batu ginjal, minum kopi juara, keluar tuh batu ginjalnya. Nggak perlu dioperasi. Ini testimoninya banyak loh. Yang batu ginjal ini ya, ada banyak testimoninya. Termasuk dari grupnya Bu Mariani juga ada tuh yang keluar dari apa? Batu ginjalnya bisa keluar tanpa operasi. Itu hebatnya ya. Kemudian diabetes sudah banyak nih. Tinggal rajin aja konsumsi juara kopi. Kalau bisa ditambah suplemen atau soya protein ya. Odolnya juga sangat ajaib. Ya, odol ini bagus sekali ya. Nanti bisa dirasakan sendiri ya. Bisa dioles, bisa untuk sakit gigi, bisa untuk kebersihan mulut, bisa dipakai anak bayi. Boleh pakai anak odol kita ini tidak ada batasan usia ya, karena dia tidak ada fluoride ya. Jadi bayi pun boleh pakai. Jadi ibu-ibu nggak perlu beli odol khusus bayi yang bagi yang punya anak kecil ya. Nggak perlu beli odol khusus. Jadi beli aja satu Green Zee untuk satu keluarga. Jadi itu lebih hemat ya. Nah, ini juga diabetes, kemudian ada kulit, masalah kulit ya. Untuk odol bisa di apa? Dioleskan ya untuk masalah eksim dan lain sebagainya ya. Nah, ini odol juga ya. Bisa buat cuci buah, tapi boros lah ya buat cuci buah. Beli yang Geo Eco kalau untuk cuci buah ya. Ya, jadi teman-teman, tugas teman-teman adalah mempersiapkan tim, kemudian jangan hanya dipersiapkan tapi juga dibina ya. Jangan ditinggalkan, habis didaftarin ditinggalkan, jangan ya, tapi dibimbing. Kemudian ajak mereka untuk membeli produk Swanghor, ikuti grup training ya seperti Zoom saat ini atau nanti hari Kamis ada lagi Zoom internasional kita ikuti. Kemudian lakukan aja, duplikasikan seperti ini, lakukanlah seperti kebiasaan kita sehari-hari ya, supaya apa? Supaya kita menikmati hasilnya di kemudian hari. Jadi ini saja sharing saya malam ini dan saya kembalikan kepada Gedi Mariani dan kepada teman-teman jika ada yang mau bertanya mungkin boleh. Oke, terima kasih presentasi yang sangat mantap daripada Vice Manager Pak Yosef untuk malam ini. Mari kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada Pak Yosef. Sila ketik di kolom chat sana 888 yang panjang sekali. Ya. Ya. So, pasti kepada Anda yang mungkin baru pertama kali mendengar presentasi Pak Yosef ya, Pak Yosef sebenarnya antara leader kita yang terawal join ya, semasa peluncuran SH Juara Cafe di Jakarta, di kantor Jakarta, Pak Yosef antara yang join pada waktu itu dan langsung bermula sehingga hari ini. Dan ternyata memang benar-benar ya. Dan Pak Yosef juga sebenarnya menjalankan bisnis ini secara part-time karena Pak Yosef juga bekerja karyawan ya, karyawan. Ya, jadi ternyata memang apa yang Pak Yosef kongsikan, Anda bisa lihat dari slide-nya itu adalah karena saya lihat Pak Yosef ini seorang yang juga sangat teliti ya. Dia banyak membuat penelitian sendiri, dia banyak buat materi, dia baca ya, dia buat riset sendiri. Jadi ini satu sikap yang kita juga harus ikutin ya. Orang yang bertahan lama, yang bisa sukses pasti mempunyai sikap-sikap seperti ini ya. Dan nanti pada bulan Mei kami akan datang ke Jakarta ya, 23 hari bulan, tanggal 23 Mei. Tanggal 23 Mei, kepada Anda yang dekat di area Jakarta, silakan untuk bertemu dengan kami ya. Kami mau ketemu Anda karena tanggal 24 dan 25 ada acara kantor di Hotel Haris Jakarta. Tapi kesempatannya untuk kalian bertemu dengan kami mau ketemu adalah pada tanggal 23.
23 Mei ya. Jadi kepada Anda yang bisa join kita di kantor Jakarta, sila berhubung dengan leader Anda supaya kami bisa tahu berapa orang ya, berapa orang yang bisa ketemu dengan kami. Oke ya, daripada Pak Kusuma, Pak Yosef, keren presentasinya ya, sangat bermanfaat, menambah ilmu banget. Ya, jadi kita harap ke depan nanti akan ada leader-leader lain lagi yang bisa juga turut mempelajari presentasi ini. Pak Kusuma pastinya berpotensi, Bu Rosa juga, dan saya rasa ramai orang juga ke depannya pasti bisa ya membantu. Sebab kita membutuhkan lebih ramai leader yang bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Ya, kami akan coba, tetapi saya risau kalau saya yang berbicara mungkin ada yang kurang difahami. Ya, jadi saya membutuhkan leader daripada Indonesia sendiri. Oke, kepada Anda yang mungkin mempunyai pertanyaan, sebelum itu, apakah kita bisa foto bersama? Ya, kalau Anda, bisa foto bersama, ayo kita buka, kameranya dan kita foto bersama dulu. Setelah itu kita akan buka sesi, untuk tanya jawab. Sesiapa yang mau bertanya, kita bisa bantu ya. Silakan buka kamera Anda.